Halo, pria berkelas. Kenapa cinta bisa punya kekuatan yang begitu besar hingga membuat seseorang melakukan hal-hal di luar logika, bahkan rela memberi banyak hal untuk orang yang mereka cintai? Menariknya, wanita seringkali menjadi sosok yang mampu mencintai dengan sangat dalam dan tulus. Tapi pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat seorang wanita bisa mencintai sedalam itu? Hari ini kita akan membahas 3 hal yang membentuk kesediaan seorang wanita untuk memberi sepenuh hati dalam sebuah hubungan, bukan karena kelemahan, tetapi karena cinta yang kuat, tulus, dan penuh rasa peduli. Ini adalah refleksi tentang cinta yang nyata, cinta yang tumbuh dari rasa aman, dijaga dengan kesetiaan, dan berkembang melalui kejujuran serta saling pengertian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, coba tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana, dan jangan lupa dukung video ini agar lebih banyak orang memahami bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tetapi siapa yang paling mampu menjaga. Karena ketika seseorang benar-benar memahami dan menghargai cinta, disitulah mereka memegang sesuatu yang tidak ternilai. Cinta sejati tidak lahir dari paksaan, tidak dari tuntutan, dan tidak dari kontrol, tetapi dari kepercayaan, ketulusan, dan rasa saling memahami. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu kepercayaan yang tidak diminta, tetapi dibangun secara alami. Dalam setiap hubungan, cinta memang menjadi bahasa utama, namun tanpa kepercayaan, cinta tidak akan pernah tumbuh dengan sehat atau stabil. Tapi di balik semua kata manis, perhatian, dan janji yang diucapkan, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya, kepercayaan. Seorang wanita tidak akan begitu saja memberikan seluruh hatinya hanya karena seseorang mengatakan, "Aku mencintaimu." Karena bagi dia, cinta bukan sekadar perasaan sesaat, tetapi rasa aman yang tumbuh perlahan dari konsistensi, kejujuran, dan tindakan nyata yang bisa dilihat setiap hari. Rasa aman itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, dipaksakan, atau dipercepat, karena ia tumbuh secara alami seiring waktu, seiring seorang pria menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan bukan hanya di saat semuanya berjalan baik, tetapi juga ketika keadaan mulai sulit. Setiap wanita memiliki kebutuhan dasar dalam hubungan, yaitu merasa aman, aman untuk mencintai tanpa takut dikhianati, aman untuk terbuka tanpa takut dihakimi, dan aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Namun rasa aman ini tidak pernah lahir dari kata-kata saja, karena kata-kata bisa terdengar indah, tetapi tanpa bukti nyata, semuanya hanya akan menjadi harapan kosong. Keamanan emosional bagi seorang wanita adalah kondisi di mana ia tahu bahwa pasangannya tidak akan mempermainkan perasaannya, ia tahu bahwa perbedaan tidak akan langsung membuat seseorang pergi, dan ia merasa bahwa ketika ia sedang berada di titik terlemah, ada seseorang yang tetap bertahan di sisinya. Disitulah kepercayaan mulai terbentuk, bukan karena diminta, tetapi karena dibangun perlahan melalui ketulusan, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Kepercayaan bukan sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan waktu. Ia tidak bisa muncul dalam semalam, dan tidak bisa dimiliki hanya karena seseorang menginginkannya. Terutama bagi wanita yang pernah terluka, seringkali mereka datang dengan pertahanan emosional yang kuat, bukan karena mereka tidak ingin mencintai, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa kali ini hatinya benar-benar aman. Itulah sebabnya membangun kepercayaan membutuhkan kesabaran, bukan tekanan, dan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Dibutuhkan waktu untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya hadir karena ingin memiliki, tetapi karena benar-benar ingin menemani. Kepercayaan bukan dibangun dari janji-janji besar, melainkan dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Ketika seseorang menepati ucapannya, hadir saat dibutuhkan, dan tidak bersembunyi di balik alasan, disitulah kepercayaan mulai tumbuh secara alami tanpa perlu diminta. Setiap orang memang memiliki bahasa cinta yang berbeda, tetapi di balik itu ada juga bahasa kepercayaan, yaitu hal-hal yang membuat seseorang merasa yakin bahwa hubungan yang ia jalani benar-benar aman. Bagi wanita, bahasa kepercayaan seringkali terlihat sederhana, seperti konsistensi dalam tindakan,
kejujuran bahkan dalam hal kecil, kesediaan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemampuan untuk menghargai ruang pribadi tanpa curiga berlebihan, serta menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata, "Aku serius." Ketika semua itu terlihat dalam keseharian, hati seorang wanita mulai merasa tenang, dan dari ketenangan itu tumbuh keyakinan bahwa ia tidak sedang menjalani hubungan yang penuh kepura-puraan, tetapi hubungan yang benar-benar tulus. Saat rasa percaya itu sudah terbentuk, cinta tidak lagi sekadar emosi sesaat, melainkan berubah menjadi ikatan yang lebih dalam dan stabil. Bagi wanita, cinta bukan hanya tentang memiliki seseorang, tetapi tentang berbagi diri dengan seseorang yang tepat, dan proses berbagi itu berarti membuka sisi paling rentan dari dirinya, sisi yang hanya muncul ketika ia benar-benar merasa aman. Ketika seorang wanita sudah percaya pada pasangannya, ia mampu memberikan banyak hal tanpa terlalu banyak perhitungan, mulai dari waktu, perhatian, hingga mimpi dan perasaannya, bukan karena ia lemah, tetapi karena rasa percaya itu memberinya ketenangan bahwa cintanya tidak akan disia-siakan. Namun ketika kepercayaan itu rusak, luka yang ditinggalkan tidak mudah untuk disembuhkan, karena yang hancur bukan hanya perasaan, tetapi juga cara pandangnya terhadap cinta itu sendiri. Itulah sebabnya bagi banyak wanita, membangun kembali kepercayaan setelah dikecewakan bisa terasa jauh lebih sulit dibanding memulai hubungan yang baru. Kepercayaan bagi wanita adalah bentuk penghargaan tertinggi dalam sebuah hubungan, bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, melainkan hasil dari proses panjang yang diuji oleh waktu, konsistensi, dan kejujuran. Banyak pria sering mengira bahwa kepercayaan bisa dibangun dengan meyakinkan lewat kata-kata, padahal pada kenyataannya kepercayaan tidak bisa dipaksakan, ia harus tumbuh secara alami dari tindakan nyata. Dan pada akhirnya, hubungan yang sehat selalu dibangun oleh dua pihak yang sama-sama berproses, bukan hanya satu orang yang berusaha meyakinkan yang lain. Ketika seorang pria berusaha menjadi sosok yang bisa diandalkan, wanita juga akan belajar untuk membuka dirinya secara perlahan. Ketika pria belajar untuk lebih sabar dan tidak menuntut, wanita akan mulai kembali belajar untuk percaya. Dan ketika keduanya sama-sama menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka, kepercayaan akan tumbuh secara alami tanpa terasa dipaksakan. Itulah sebabnya hubungan yang dipenuhi cinta bukan tentang siapa yang lebih banyak memberi, tetapi tentang siapa yang lebih berani untuk jujur dan terbuka satu sama lain. Kepercayaan sejati tidak menuntut kesempurnaan, melainkan tumbuh dari ketulusan untuk terus memperbaiki diri demi hubungan yang lebih sehat. Seringkali sebuah hubungan tidak gagal karena cinta berkurang, tetapi karena kepercayaan yang rapuh. Ada yang terlalu banyak menuntut keyakinan tanpa memberikan bukti nyata, dan ada juga yang terlalu dibayangi rasa curiga akibat luka masa lalu sehingga tanpa sadar menutup diri dari kesempatan untuk mencintai lagi. Padahal kepercayaan tidak bisa tumbuh di tengah rasa takut dan kecurigaan. Jika seseorang terus-menerus meragukan pasangannya atau menguji cinta dengan drama dan manipulasi, hubungan itu akan cepat melelahkan. Membangun kepercayaan berarti juga berani melepaskan kontrol yang berlebihan, berani memberi ruang bagi pasangan untuk menjadi dirinya sendiri, dan berani menerima bahwa tidak semua hal harus diketahui atau dikendalikan, tetapi tetap memiliki keyakinan bahwa hubungan itu dijaga dengan baik. Ketika kepercayaan sudah menjadi fondasi, cinta akan berkembang dengan cara yang jauh lebih dewasa, tidak lagi didominasi oleh rasa takut kehilangan, tetapi dipenuhi rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Wanita yang merasa aman dalam sebuah hubungan tidak lagi mencintai karena kebutuhan, melainkan karena pilihan. Ia mencintai dengan kesadaran penuh, bukan karena ketergantungan emosional, tetapi karena memang ingin. Dan cinta yang lahir dari kesadaran, bukan dari rasa takut atau kekosongan, adalah jenis cinta yang paling kuat dan paling stabil. Pada akhirnya, kepercayaan bukan tentang seberapa banyak kata yang diucapkan, tetapi seberapa dalam komitmen itu benar-benar ditunjukkan dalam tindakan. Kepercayaan yang dibangun dengan kejujuran, ketulusan, dan konsistensi akan menjadi akar yang menumbuhkan cinta yang bertahan lama,
Karena seorang wanita akan memberikan dirinya sepenuhnya ketika ia merasa bahwa cintanya benar-benar berada di tempat yang aman. Ketika ia melihat pasangannya bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang tetap berusaha untuk jujur dan setia dalam prosesnya, disitulah cinta mulai terasa lebih nyata. Karena pada akhirnya, cinta tanpa kepercayaan hanyalah emosi sesaat yang mudah berubah. Tetapi cinta yang disertai kepercayaan menjadi kekuatan yang mampu membuat dua orang bertahan bahkan ketika keadaan hidup berubah arah. Masuk ke poin kedua, yaitu ketulusan yang tidak hanya ditunjukkan, tetapi benar-benar dirasakan. Ketulusan adalah bahasa cinta yang paling universal, namun juga yang paling sulit untuk dipalsukan. Kata-kata bisa dibuat, senyuman bisa diperankan, tetapi ketulusan selalu memiliki caranya sendiri untuk terlihat atau justru terasa hilang. Bagi seorang wanita, ketulusan bukan sesuatu yang harus dijelaskan dengan logika, karena hatinya bisa langsung merasakannya, kapan seseorang benar-benar mencintai dan kapan seseorang hanya berpura-pura mencintai. Ketulusan tidak membutuhkan panggung besar, tidak membutuhkan pengakuan orang lain, dan tidak membutuhkan drama untuk meyakinkan siapapun. Ia sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam, seperti kehadiran yang tenang dan menenangkan, bukan kebisingan yang memaksa untuk dipercaya. Ketulusan bukan tentang apa yang dikatakan, tetapi tentang apa yang benar-benar dilakukan. Wanita tidak mencari pria yang sempurna, tetapi pria yang tulus, yang tetap hadir meski sibuk, yang mau mendengarkan meski tidak selalu punya solusi, dan yang tetap mencintai meski tahu bahwa cinta tidak selalu mudah. Ketulusan berbicara tentang niat yang jujur, tentang bagaimana seseorang menjalani hubungan tanpa kepura-puraan, tanpa agenda tersembunyi, dan tanpa perhitungan untung rugi. Ketika seseorang mengatakan, "Aku sayang kamu," tetapi tindakannya tidak mendukung ucapannya, wanita akan bisa merasakannya tanpa perlu waktu lama. Sebaliknya, ketika seseorang tidak banyak berbicara tetapi selalu hadir di momen penting, selalu memberi dukungan tanpa pamrih, dan selalu membuat pasangannya merasa dihargai, disitulah ketulusan menjadi sangat nyata. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan diukur dari seberapa sering seseorang mengucapkan perasaannya, tetapi dari seberapa konsisten ia menjaga perasaan orang yang dicintainya. Setiap wanita memiliki sisi rapuh dalam dirinya, bagian yang mungkin tidak selalu terlihat indah, berisi masa lalu, luka, dan ketakutan yang tidak selalu mudah dijelaskan. Namun ketika ia bertemu dengan seseorang yang mencintainya dengan tulus, perlahan semua itu berubah menjadi kekuatan. Ketulusan memberikan ruang bagi seorang wanita untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Ia tidak perlu berpura-pura kuat setiap waktu, ia bisa menangis tanpa rasa malu, bisa bercerita tanpa takut dihakimi, karena pria yang benar-benar tulus tidak mencintai berdasarkan apa yang bisa diberikan seorang wanita, tetapi berdasarkan siapa dirinya sebenarnya. Ia melihat keindahan di balik kekurangan dan menghargai keberanian di balik air mata, dan di titik itulah seorang wanita mulai benar-benar percaya. Ketika ia merasa bahwa dirinya diterima tanpa syarat, ia akan mulai memberi dengan sepenuh hati tanpa batas yang dibuat-buat. Banyak orang mampu melakukan hal besar di awal hubungan, memberikan perhatian berlebih, hadiah, janji setia, dan kata-kata manis, tetapi semua itu bisa memudar jika tidak dilandasi ketulusan. Ketulusan sejati justru terlihat dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten tanpa mengharapkan balasan, seperti mengingat detail kecil yang membuat pasangan bahagia, tetap hadir di saat sulit, menghargai waktu meskipun hanya untuk menyapa, dan meminta maaf tanpa ego ketika melakukan kesalahan. Konsistensi seperti inilah yang membedakan cinta yang sementara dengan cinta yang benar-benar tulus, karena cinta yang tidak tulus hanya bertahan saat keadaan mudah, sedangkan cinta yang tulus tetap ada bahkan ketika situasi menjadi sulit. Seorang wanita tidak menilai cinta dari momen-momen besar yang romantis, tetapi dari seberapa konsisten pasangannya membuat dirinya merasa dihargai. Tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang jujur akan jauh lebih bermakna daripada kata-kata besar yang hanya diulang tanpa makna. Ketulusan tidak menuntut untuk selalu dibalas secara setara, ia memberi karena ingin memberi, bukan karena mengharapkan imbalan,
Ia mencintai karena merasa bahagia ketika orang yang dicintainya bahagia. Ketulusan mengajarkan bahwa cinta bukan tentang menguasai, tetapi tentang menemani, bukan tentang siapa yang menang dalam perdebatan, tetapi siapa yang lebih memilih untuk memahami. Dan ketika seorang wanita merasakan ketulusan seperti ini, perlahan ia akan melunak, dinding emosional yang sebelumnya ia bangun karena takut terluka akan mulai runtuh, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia merasa aman. Ia tidak lagi dipenuhi kecurigaan atau kecemasan, karena hatinya merasa berada di tempat yang tepat. Ketulusan dan kepercayaan pada akhirnya selalu berjalan berdampingan, dan ketika cinta hadir dengan niat yang benar-benar tulus, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksakan. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan ketika seorang wanita benar-benar merasakan ketulusan, karena ia tidak sibuk mencari bukti cinta. Ia bisa merasakannya langsung dalam keseharian, dalam cara pasangannya menatapnya, dalam kesabaran menghadapi emosinya, dan dalam perhatian sederhana yang tidak pernah terasa dipaksakan. Saat ia merasa aman oleh ketulusan itu, seorang wanita akan menjadi lebih terbuka, lebih jujur dalam komunikasi, dan lebih aktif menjaga hubungan, bukan lagi sebagai pihak yang hanya menunggu dicintai, tetapi sebagai seseorang yang juga ingin mencintai dengan sepenuh hati. Namun menjadi tulus dalam cinta bukanlah hal yang mudah, karena ketulusan menuntut keberanian untuk tetap jujur meskipun kebenaran kadang tidak nyaman, tetap memberi meskipun tidak selalu mendapat balasan, dan tetap bertahan bukan karena tidak bisa pergi, tetapi karena hati yakin bahwa hubungan ini layak diperjuangkan. Meski begitu, ketulusan juga harus berjalan dalam keseimbangan, karena ketika seseorang terus memberi tanpa pernah dihargai atau dijaga, ketulusan itu perlahan bisa berubah menjadi luka, bukan lagi cinta yang sehat. Itulah mengapa ketulusan seharusnya diberikan kepada seseorang yang juga mampu menghargainya dengan cara yang sama, melalui kejujuran dan keseriusan dalam tindakan, bukan sekadar kata-kata. Seorang wanita yang tulus tidak membutuhkan balasan yang mewah, ia hanya membutuhkan rasa dihargai yang nyata, dan ketika itu ia dapatkan, ia tidak hanya akan mencintai dengan sepenuh hati, tetapi juga setia tanpa batas waktu. Di dunia yang serba cepat dan sering dipenuhi kepura-puraan, ketulusan menjadi sesuatu yang semakin langka, dan justru karena itu menjadi sangat berharga. Ketulusan tidak bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa disamarkan oleh pesan singkat atau emoji, dan tidak bisa dipamerkan hanya untuk terlihat baik di media sosial, karena ketulusan hanya bisa dirasakan melalui kejujuran hati. Cinta yang tulus tidak perlu banyak diumumkan, karena ketenangan di dalamnya sudah menjadi bukti yang paling jelas. Dan ketika seseorang merasakan cinta seperti ini, ia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia, tanpa terus-menerus takut kehilangan karena ia percaya bahwa orang yang tulus tidak akan pergi tanpa alasan. Pada akhirnya, ketulusan bukan hanya tentang bagaimana kita mencintai seseorang, tetapi tentang bagaimana kita membuat orang itu benar-benar merasa dicintai. Ketulusan tidak lahir dari kata-kata indah, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh ingin memahami dan menjaga, dan bagi seorang wanita, ketulusan adalah bukti tertinggi dari sebuah cinta, yang ketika dirasakan, akan membuatnya memberi segalanya dengan penuh keyakinan, dan ketika dua orang saling mencintai dengan tulus, mereka tidak lagi berkompetisi untuk menjadi yang paling baik, tetapi justru berjuang bersama untuk menjadi yang paling tepat satu sama lain. Cinta yang tulus memang tidak selalu sempurna, tetapi selalu terasa nyata. Ia mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu layak untuk diperjuangkan. Disitulah keindahan cinta sejati benar-benar terasa, ketika dua hati bertemu tanpa kepura-puraan dan memilih untuk tetap setia apapun yang terjadi. Masuk ke poin ketiga, yaitu rasa diprioritaskan dan dimengerti. Dalam hubungan yang sehat, cinta bukan hanya tentang seberapa sering seseorang mengatakan, "Aku cinta kamu," tetapi tentang seberapa dalam seseorang merasa benar-benar dilihat, didengar, dan dipahami. Bagi seorang wanita, perasaan diprioritaskan bukan berarti mendapatkan perhatian berlebihan, tetapi tentang keyakinan bahwa dirinya memiliki makna dalam hidup pasangannya, bahwa keberadaannya bukan sekadar pelengkap,
melainkan bagian penting yang benar-benar diperhitungkan. Dan ketika seorang wanita merasa diprioritaskan dan dimengerti, hatinya akan terbuka lebih dalam. Ia tidak hanya mencintai tetapi juga benar-benar terhubung secara emosional. Karena pada titik itu cinta bukan lagi tentang siapa yang memberi lebih banyak, melainkan tentang dua hati yang saling menjaga dengan tulus. Banyak orang sering salah memahami arti prioritas, karena menjadikan pasangan sebagai prioritas bukan berarti mengorbankan seluruh aspek kehidupan seperti pekerjaan, pertemanan, atau mimpi pribadi, tetapi lebih kepada kesadaran bahwa pasangan adalah seseorang yang penting dan layak untuk dijaga dalam keseharian. Bagi wanita, diprioritaskan bukan diukur dari seberapa sering seseorang hadir secara fisik, tetapi dari seberapa nyata kehadiran emosional yang diberikan, seperti pesan sederhana saat sibuk, panggilan singkat untuk memastikan kabarnya, atau kesediaan untuk benar-benar mendengarkan ketika ia membutuhkan ruang untuk bercerita. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar, karena perhatian yang konsisten jauh lebih berarti dibandingkan janji besar yang tidak selalu ditepati. Ketika seorang wanita merasa dirinya benar-benar penting, sesuatu yang sangat mendalam akan tumbuh dalam dirinya, yaitu rasa aman, dan rasa aman inilah yang menjadi fondasi agar hubungan dapat berkembang secara sehat. Wanita yang merasa diprioritaskan tidak lagi takut untuk terbuka, tidak lagi menahan perasaan, dan tidak lagi ragu untuk jujur, karena ia merasa berada di tempat yang tepat. Ia tahu bahwa pasangannya bukan hanya mendengarkan untuk membalas, tetapi mendengarkan untuk memahami. Rasa aman ini menciptakan keintiman emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar kedekatan fisik. Di titik itu, cinta tidak lagi tumbuh karena paksaan, tetapi karena rasa nyaman yang dibangun bersama secara perlahan. Karena pada dasarnya, seorang wanita tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa dicintai. Ia hanya butuh keyakinan bahwa ia tidak menjalani semuanya sendirian. Salah satu bentuk tertinggi dari cinta adalah ketika seseorang menerima pasangannya apa adanya. Bagi wanita, rasa dimengerti berarti pasangannya tidak berusaha mengubah dirinya menjadi orang lain, tetapi berusaha memahami alasan di balik siapa dirinya sekarang. Ketika seorang pria mau memahami dunia batin pasangannya, bukan hanya reaksinya tetapi juga alasannya, seorang wanita akan merasa benar-benar dihargai. Misalnya, ketika ia marah bukan karena hal kecil, tetapi karena merasa tidak didengarkan, atau ketika ia diam bukan karena acuh, tetapi karena sedang menenangkan pikirannya sendiri. Pria yang mampu memahami hal-hal seperti ini tanpa langsung menghakimi memberikan ruang yang aman bagi cinta untuk tumbuh lebih dalam. Karena pada dasarnya, setiap wanita ingin dicintai tanpa harus selalu menjelaskan dirinya secara berlebihan. Ia ingin seseorang yang mampu memahami diamnya, membaca tatapannya, dan menenangkannya tanpa perlu terlalu banyak pertanyaan. Ketika ia menemukan cinta seperti itu, ia tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga benar-benar dipahami dan diterima sepenuhnya. Banyak pria berpikir bahwa kebahagiaan wanita harus datang dari hal-hal besar seperti hadiah, kejutan, atau rencana yang megah, padahal seringkali hal yang paling membekas justru adalah hal-hal kecil yang dilakukan dengan ketulusan, seperti mendengarkan tanpa memotong pembicaraan, mengingat detail kecil yang pernah ia ceritakan, mengucapkan terima kasih untuk hal sederhana, menanyakan kabar karena benar-benar peduli, dan hadir sepenuhnya tanpa terganggu oleh hal lain. Hal-hal sederhana seperti ini membuat seorang wanita merasa benar-benar dilihat, dan ketika ia merasa dilihat, ia akan menjadi lebih terbuka, ketika ia merasa didengar, ia akan lebih jujur, dan ketika ia merasa dimengerti, ia akan lebih setia. Gestur kecil yang dilakukan dengan tulus seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan tindakan besar yang dilakukan tanpa kehadiran hati. Namun sebaliknya, ketika seorang wanita mulai merasa tidak lagi diprioritaskan, perasaannya tidak langsung hilang, tetapi perlahan berubah. Ia mulai diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah menjelaskan, dan ia mulai menjaga jarak bukan karena tidak mencintai, tetapi karena tidak ingin terus-menerus merasa diabaikan. Wanita tidak marah ketika pasangannya sibuk,
Ia hanya merasa kecewa ketika kesibukan itu perlahan menjadi alasan untuk tidak lagi menyisakan ruang untuknya. Dan disitulah cinta mulai memudar, bukan karena hilang secara tiba-tiba, tetapi karena kehilangan arah dan keseimbangan. Hubungan tanpa rasa prioritas akan membuat salah satu pihak merasa sendirian, meskipun secara teknis mereka masih bersama. Padahal yang paling dibutuhkan seorang wanita bukan sekadar kebersamaan secara fisik, tetapi kebersamaan yang disertai perhatian dan kehadiran yang nyata. Cinta bukan hanya tentang membuat pasangan merasa bahagia, tetapi juga tentang memahami kebutuhan emosional dan mentalnya, karena setiap wanita memiliki cara berbeda untuk merasa dicintai. Ada yang butuh didengarkan dengan sungguh-sungguh, ada yang butuh ditemani dalam diam, dan ada yang butuh diyakinkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Pasangan yang peka akan berusaha memahami hal ini secara perlahan. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, kapan harus diam, dan kapan harus memberi pelukan yang menenangkan. Ia tidak berusaha menjadi sempurna, tetapi berusaha hadir dengan kesadaran penuh dalam hubungan. Ketika seorang pria mampu memahami kebutuhan emosional pasangannya, hubungan akan terasa lebih dalam, lebih stabil, dan lebih tenang, karena cinta yang dibangun di atas pemahaman bukan lagi cinta yang mudah goyah. Ia tidak lagi bergantung pada perasaan sesaat, tetapi pada rasa saling menghargai yang tumbuh dari waktu ke waktu. Ketika dua orang saling memahami dan saling memprioritaskan, cinta akan berubah bentuk. Ia tidak lagi sekadar, "Aku mencintaimu," tetapi berubah menjadi, "Aku ingin menjagamu." Menjaga bukan berarti membatasi atau mengekang, tetapi memastikan pasangan tetap bisa tumbuh dalam kebahagiaan dan keseimbangan. Menjaga berarti hadir bukan hanya di saat senang, tetapi juga di saat sulit, dan berusaha mengerti bukan hanya ingin dimengerti. Wanita yang merasa dijaga akan menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih setia, karena ia tidak lagi perlu meminta perhatian, sebab ia sudah merasa berada di tempat yang aman. Dan ketika perasaan itu muncul, ia akan memberi lebih dari yang diminta, bukan karena tekanan, tetapi karena cinta itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Pada akhirnya, rasa diprioritaskan dan dimengerti adalah inti dari hubungan yang sehat, dewasa, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang lebih mencintai, siapa yang lebih banyak berkorban, atau siapa yang lebih dominan dalam hubungan. Cinta sejati adalah tentang dua hati yang sama-sama ingin memahami, saling menjaga, dan tumbuh bersama. Ketika seorang wanita merasa dirinya benar-benar penting dan dimengerti, ia tidak hanya akan membalas cinta itu, tetapi juga menjadi tempat pulang yang tenang bagi pasangannya. Di titik itu, hubungan berubah dari sekadar kebersamaan menjadi sesuatu yang benar-benar bermakna. Karena cinta yang membuat seseorang merasa diprioritaskan dan dipahami bukan hanya mengisi hari-hari, tetapi juga menumbuhkan jiwa. Ia bukan lagi sekadar tentang dua orang yang saling mencintai, melainkan tentang dua jiwa yang saling menguatkan dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Dan ketika kamu sudah menemukan cinta seperti itu, hal terpenting adalah menjaganya, karena di dunia yang serba cepat dan sering penuh kepura-puraan ini, rasa diprioritaskan dan dimengerti adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus sekaligus paling langka. Cinta memang seringkali membuat manusia bertindak di luar logika, membuat seseorang tersenyum di tengah luka, bertahan meski pernah disakiti, dan tetap percaya meski pernah dikecewakan. Namun cinta yang sejati tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan, melainkan dari kepercayaan dan ketulusan yang dijaga oleh kedua belah pihak. Ketika dua hati saling mempercayai, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ketika ketulusan menjadi dasar hubungan, tidak ada lagi kebutuhan untuk berpura-pura. Dan ketika masing-masing merasa diprioritaskan dan dimengerti, cinta tidak lagi menjadi sesuatu yang melelahkan untuk diperjuangkan dengan rasa cemas, tetapi menjadi perjalanan yang dijalani dengan rasa syukur. Dalam hubungan yang sehat,